Orang tuh sering banget ya mensalahpahami ateisme gitu. Orang sering banget, oh kalau kalau bilang kayak gini ya, oh lu ateis ya, lu nggak percaya Tuhan ya, berarti kalau lu nggak percaya Tuhan, berarti lu percaya dong kalau alam semesta muncul begitu saja dari ketiadaan gitu. Atau kayak, oh lu nggak percaya Tuhan tuh, berarti kayak alam semesta muncul begitu saja secara secara kebetulan kayak gitu. Padahal itu bukan ateis, men. Maksudnya sejak kapan ateisme punya credo, punya keyakinan iman pada semacam itu gitu loh. Kayak gini ya, kita kita pahami dulu apa sih sebenarnya ateisme itu. Ateisme itu secara secara bahasa itu kan artinya penolakan terhadap Tuhan teistik. Nah, Tuhan teistik itu dipahami sebagai eh, entitas ya, kayak Tuhan teistik itu Tuhan yang diyakini sebagai entitas yang maha kuasa, maha tahu, maha baik, terus supranatural, secara aktif mengintervensi alam semesta kayak gitu. Terus dia juga satu yang eh apa ya? Pokoknya ya semacam itulah definisi Tuhan teistik gitu. Nah, ateisme itu adalah orang yang menyangkal pada keberadaan Tuhan teistik semacam itu ya. Jadi orang yang nggak percaya bahwa ada entitas yang maha baik, maha kuasa, maha tahu, supranatural, terus bukan bagian dari alam semesta ini, terus secara aktif mengintervensi alam semesta. Mereka nggak percaya dengan keberadaan Tuhan yang seperti itu gitu loh. Nah, eh, jadi ateisme itu cuma definisinya itu tok sebenarnya. Entah kenapa kemudian orang jadi memahami bahwa ateisme tuh berarti kayak lu percaya bahwa alam semesta muncul begitu saja dari ketiadaan. Itu bukan ateis, men. Ateis mana ada? Ateisme mana ada mengatakan seperti itu? Itu bukan ateisme. Ateisme nggak punya definisi seperti itu gitu loh. Ateisme nggak punya definisi bahwa ateisme itu adalah orang yang suatu pandangan yang meyakini bahwa segala sesuatu muncul secara kebetulan atau suatu pandangan yang meyakini bahwa segala sesuatu muncul dari ketiadaan begitu saja gitu, just pop into existence gitu kan, nothingness gitu kan, dari ketiadaan muncul gitu aja satu gitu. Itu bukan definisi dari ateisme. Ateisme nggak pernah punya ada definisi seperti itu ya. Jadi orang ateis nggak meyakini hal seperti itu gitu. Tentu kemudian karena kita menyangkal keberadaan Tuhan teistik, orang mungkin akan bertanya, oke kalau nggak ada Tuhan teistik, bagaimana alam semesta itu bisa ada? Yang mana itu pertanyaan yang wajar ya. Dan sejujurnya nggak ada ateis sejauh ini yang aku ketahui, yang aku pelajari para filsuf ateis yang aku pelajari sejauh ini yang mengatakan bahwa alam semesta muncul begitu saja dari ketiadaan, nggak ada gitu. Atau alam semesta terjadi secara kebetulan itu juga nggak ada gitu. Yang aku ketahui itu ya mereka pada umumnya para filsuf ateis itu ketika berhadapan dengan pertanyaan yang sifatnya seperti itu, mereka akan mengatakan bahwa sampai saat ini kita belum tahu jawabannya apa. Itu jawaban mereka gitu. Jadi ketika ditanya apakah kalau nggak ada Tuhan, lantas siapa yang menciptakan alam semesta ini? Atau kalau nggak ada Tuhan, bagaimana alam semesta ini bisa ada? Ya jawabannya kita nggak tahu gitu loh. Itu jawaban yang diberikan karena emang ya kita nggak tahu gitu loh. Nah, biasa kalau saya jawab kayak gini bahwa ya kita nggak tahu gitu apa yang menyebabkan alam semesta ini bisa ada gitu loh. Atau bagaimana alam semesta ini bisa ada gitu. Biasa kadang ada orang yang kayak, oh lu nggak tahu ya, lu kok bisa nggak tahu sih? Lu harusnya tahu dong jawabannya kayak gimana gitu loh. Lo ateisme tuh nggak menawarkan jawaban atas semua pertanyaan manusia. Sejak kapan ateisme tuh menawarkan jawaban atas semua pertanyaan manusia? Menjadi ateis itu kan bukan berarti menjadi maha tahu, yang tahu semua jawaban itu kan enggak. Ateisme kan bukan seperti itu. Jadi kayak menjadi ateis itu bukan berarti menjadi maha tahu yang bisa tahu semua jawaban atas semua pertanyaan manusia. Nggak gitu, men. Ateisme orang yang menjadi ateis itu juga terbatas pengetahuannya, terbatas kemampuannya, terbatas tenaganya, energinya, waktunya. Mereka juga itu gitu loh. Kadang ada yang tuh saya ngomong kalau gitu ya apa dong? Lu harusnya belajar, lu harusnya ini, lu harusnya mencari tahu, lu jangan mentok di nggak tahu. Justru kita belajar ya, kita belajar. Aku sangat ingin tahu. Aku sangat ingin tahu bagaimana alam semesta itu bisa ada. Aku sangat ingin tahu bagaimana kok apa sih yang membuat alam semesta ini bisa ada tuh aku ingin tahu. Dan aku mempelajarinya. Aku membaca buku-buku fisika, aku membaca buku-buku ini dan sebagainya. Dan sepembelajaranku sejauh ini, para saintis pun masih memperdebatkan soal bagaimana alam semesta ini bisa muncul. So, jawaban yang bisa kita berikan tuh saat ini ya kita belum punya clue, kita nggak punya having no clue, kita nggak punya clue. Jadi ya sudah kita katakan aja kita nggak tahu. Jadi pernyataan kita nggak tahu tuh bukan muncul dari suatu kemalasan berpikir, tapi justru muncul karena dari hasil pencarian yang emang setelah dicari jawabannya apa mentok nggak ketemu, makanya akhirnya kita bilang nggak tahu, gitu loh.
Bukan justru kita ngomong nggak tahu karena kita nggak mencari tahu dulu gitu loh. Kayak orang sering ngomong, oh kalau nggak tahu ya berarti lu pasti nggak mau mencari tahu. Lo nggak gitu. Kita mau mencari tahu. Tapi setelah kita cari tahu, kita nggak nemukan jawabannya. Makanya kita bilang kita nggak tahu. Bukan bukan malah justru justru kita ngomong nggak tahu tuh karena kita malas mencari tahu atau malas berpikir gitu loh. Justru kalau kita bawa Tuhan itu yang justru adalah orang yang satu kemalasan berpikir itu. Oh kita nggak tahu jawabannya apa, berarti Tuhan jawabannya. Itu malas berpikir tuh. Itu kan namanya argumentum ad ignorantariam ya, berargumen dari ketidaktahuan ya. Kalau nggak tahu ya ngomong aja nggak tahu, bukan malah menyimpulkan bahwa itu karena Tuhan gitu loh. Ya kayak gitulah. Jadi kembali ke awal, ateisme nggak pernah ngeklaim bahwa alam semesta muncul begitu saja dari ketiadaan, ya. Ateisme juga nggak pernah ngeklaim bahwa alam semesta itu terjadi secara kebetulan, never, ya. Para filsuf ateis yang aku pelajari sejauh ini nggak ada yang ngomong kayak gitu, ya. Aku nggak tahu itu mereka kok bisa ada pernyataan seperti itu dapatnya dari mana, asal usulnya kayak gimana, aku juga nggak tahu. Tapi ya ya itu aja lah yang ingin aku jelaskan. Seorang ateis juga seorang yang terbatas ya, dia terbatas secara pengetahuan, terbatas secara tenaga, secara waktu. Kan juga jadi ateis itu kayak nggak harus menguasai semua bidang keilmuan kan. Jadi ateis itu bukan berarti harus menguasai fisika, kimia, biologi, apa fisika, kimia, biologi, matematika, filsafat, apalagi semua bidang pengetahuan kita kuasai. Nggak mungkin lah, men. Kita juga punya bidang dan wilayah masing-masing yang mungkin kita nggak tahu bidang dan wilayah yang lain gitu loh. Kayak aku emang mendalaminya filsafat. Aku nggak tahu soal biologi, soal apa, bukan nggak tahu ya. Pengetahuanku soal biologi dan sebagainya itu sangat terbatas gitu loh. So ya again, menjadi ateis bukan berarti harus menjadi maha tahu yang harus menguasai semua bidang pengetahuan, yang harus ini apa segala macam, nggak gitu. Jadi kita boleh kok ngomong nggak tahu. Orang teis saja juga kadang bilang nggak tahu ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mentok. Juga teis juga ngomong nggak tahu, ya aman-aman aja. Kenapa kita yang ateis jadi nggak boleh ngomong nggak tahu gitu loh? Gitu. Itu kalau saya sih. Oke, terima kasih.